Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Berikut lanjutan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Nah, soal yang pertama itu adalah akar pangkat 4 dari 4 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 8 pangkat x kurang 1. Nah, ini konsepnya juga sama, jadi kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu. Nah, 4 dan 8 itu dapat disamakan basisnya sama-sama menjadi 2. Jadi 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat sekian. Sehingga jadinya adalah akar pangkat 4 dari 2 kuadrat dipangkatkan 2x tambah 3. Nah, untuk yang di ruas kanan, ini jadinya 2 pangkat 3 dipangkatkan x kurang 1. Nah, kemudian ini jadinya karena pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya ini jadi dikalikan. Kemudian karena ada akar pangkat 4 dari ini, maka itu kalau diubah menjadi bentuk pangkat, itu jadinya pangkat ini per 4. Nah, yang di ruas kanan itu tinggal dikalikan sama pangkat dipangkatkan. Nah, pangkat dipangkatkan sehingga pangkatnya itu dikalikan. Nah, sehingga yang ini jadinya 2 pangkat 2 kali 2x tambah 3 per 4. Nah, sekali lagi 4 ini diperoleh dari akar pangkat 4. Kemudian sama dengan 2 pangkat 3 kali x kurang 1. Nah, karena basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya haruslah sama. Sehingga diperoleh persamaan 2 kali 2x tambah 3 per 4 itu sama dengan 3 kali x kurang 1. Nah, ini dapat disederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga ini jadinya 2. Nah, kemudian kali silang, 2 ini dikalikan ke sini, sehingga ini menjadi 2x tambah 3. Kemudian 2 kalikan 3 itu hasilnya 6. Jadi 6 kali x kurang 1. Nah, kemudian ini dijabarkan dengan menggunakan sifat distributif. Sehingga jadinya 2x tambah 3 itu sama dengan 6x kurang 6. Jadi 6 kali x hasilnya 6x, 6 kali negatif 1 hasilnya negatif 6. Nah, kemudian ini sama-sama dikurang 6x dan sama-sama dikurang 3. Sehingga jadinya 2x kurang 6x itu sama dengan negatif 6 kurang 3. Jadi 2x kurang 6x itu hasilnya sama dengan negatif 4x. Dan yang ini hasilnya negatif 9. Nah, sehingga x-nya itu sama dengan negatif 9 per negatif 4. Atau hasilnya sama dengan 9 per 4. Oke, jadi itulah penyelesaian dari persamaan bentuk ini. Nah, soal berikutnya, 6 pangkat x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 5 pangkat x kuadrat tambah 4x kurang 12. Nah, perhatikan dalam hal ini basisnya itu berbeda, sedangkan pangkatnya sama. Jadi, bilangan berapakah dipangkatkan dengan berapakah hasilnya menjadi sama.
Jadi karena basisnya ini berbeda, 6 pangkat berapa sama dengan 5 pangkat berapa. Jadi itu haruslah pangkatnya sama dengan 0. Karena 6 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian 5 pangkat 0 juga hasilnya sama dengan 1. Karena basisnya ini berbeda, sedangkan pangkatnya sama, maka pangkatnya haruslah sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal difaktorkan. Faktor dari ini adalah X. Nah, ini cari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan negatif 12 dan jumlahnya sama dengan 4. Ya, bilangan tersebut adalah positif 6 dan negatif 2. Nah, dengan demikian diperoleh X tambah 6 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 6 atau X-nya sama dengan 2. Jadi ini penyelesaian untuk persamaan ini. Soal berikutnya. Nah, X kuadrat kurang 6X tambah 8 pangkat 2X tambah 3 sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8 dipangkatkan X kurang 5. Nah, ini adalah bentuk persamaan eksponen dengan bilangan pokok berupa yang dalam bentuk variabel dan eksponennya juga dalam bentuk variabel. Jadi ini penyelesaiannya ada 4. Yang pertama, kita misalkan dulu, bilangan pokoknya itu kita misalkan sebagai HX. Jadi HX itu sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kemudian Fx-nya kita misalkan pangkat yang di ruas kiri. Jadi 2X tambah 3. Nah, Gx-nya kita misalkan pangkat yang di ruas kanan. Jadi X kurang 5. Nah, penyelesaian yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Jadi pangkatnya disama dengankan dengan pangkatnya karena basisnya sudah sama. Walaupun masih dalam bentuk variabel. Jadi Fx sama dengan Gx. Nah, jadi Fx-nya itu adalah 2X tambah 3. Gx-nya itu X kurang 5. Nah, ini sama-sama kedua ruas dikurang X dan dikurang 3. Sehingga jadinya 2X kurang X sama dengan negatif 5 kurang 3. 2X dikurang X itu hasilnya X. Negatif 5 kurang 3 hasilnya negatif 8. Jadi ini penyelesaian yang pertama. Nah, kemudian penyelesaian yang kedua itu adalah Hx sama dengan 1. Nah, jadi karena Hx-nya itu X kuadrat kurang 6X tambah 8, maka X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas sama-sama dikurang 1, jadinya X kuadrat kurang 6X. 8 dikurang 1 itu hasilnya 7. Sama dengan 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Nah, kemudian ini dicari penyelesaiannya, yaitu dengan cara memfaktorkan. Apabila tidak bisa dengan cara memfaktorkan, bisa menggunakan rumus ABC atau cara melengkapkan kuadrat. Nah, bentuk ini tidak bisa difaktorkan. Jadi, kita gunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC.
per 2A. Nah, dalam hal ini, A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi, A-nya sama dengan 1. Kemudian, B-nya adalah koefisien dari X. Berarti B-nya sama dengan negatif 6. Dan C-nya itu adalah konstantanya. Sehingga C-nya sama dengan 7. Kemudian, masukkan ke rumus ini. Sehingga diperoleh min dari negatif 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratkan kurang 4 kali 1 kali 7 per 2 kali 1. Nah, ini sama dengan min dengan negatif itu jadinya positif. Jadi, 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratkan itu 36 kurang 4 kali 1 kali 7 adalah 28 per 2 kali 1, 2. Nah, kemudian 36 kurang 28 itu sama dengan 8. Sehingga jadinya 6 plus minus akar 8 per 2. Nah, akar 8 ini bisa kita sederhanakan. Jadi, 8 itu sama dengan 4 kali 2. Jadi, ini 6 plus minus akar 4 kali 2 per 2. Nah, jadinya 6 plus minus akar 4 itu adalah 2. 2 akar 2 per 2. Nah, kemudian semuanya dibagi 2. Jadi, 6 ini kita bagi 2. Nah, kalau 6 dibagi 2, maka yang di suku kedua itu juga harus dibagi 2. Sehingga ini bisa disederhanakan. Jadi, ini sisanya 3. Nah, dengan demikian, hasilnya itu adalah 3 plus minus akar 2. Nah, jadi penyelesaian berikutnya itu ada 2, yaitu yang pertama 3 kurang akar 2, yang kedua 3 tambah akar 2. Jadi sementara kita dapatkan 3 penyelesaian. Ini yang kedua, yang ketiga, dan ini yang pertama. Nah, berikutnya yang ketiga itu Hx sama dengan 0. Dengan syarat pangkatnya harus positif. Nah, jadi kita cari penyelesaian dari ini, x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0, baru difaktorkan. Faktornya adalah x kurang 2, x kurang 4. Sehingga dari sini diperoleh x kurang 2 sama dengan 0, atau x kurang 4 sama dengan 0. Nah, sehingga didapat x sama dengan 2, atau x sama dengan 4. Nah, kemudian kita uji nilai x sama dengan 2 dan nilai x sama dengan 4 ini ke fx dan gx. Jadi untuk x sama dengan 2, kita uji terlebih dahulu. Untuk x sama dengan 2, maka kita cari f2-nya. F2 itu sama dengan ganti x di sini dengan 2. Sehingga jadinya 2 kali 2 tambah 3. Nah, 2 kali 2 itu 4, ditambah 3, hasilnya sama dengan 7. Nah, 7 ini lebih dari 0. Jadi, positif. Kemudian, G2. Kita cari G2, jadi X pada G itu kita ganti dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 2 kurang 5.
Nah, 2 kurang 5 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini adalah bilangan negatif. Nah, karena tidak keduanya merupakan bilangan positif, maka X sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi, X sama dengan 2 bukan merupakan penyelesaian. Kemudian, berikutnya, untuk X sama dengan 4, kita uji lagi ke F dan G. Jadi, kita cari F4. F4 ini sama dengan 2 kali 4 tambah 3. Jadi ini caranya sama, yaitu dengan mengganti X di sini dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 8 tambah 3. 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Nah, ini juga positif. Kemudian yang berikutnya, G4 itu sama dengan 4 kurang 5. Nah, 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Jadi ini kurang dari 0. Nah, karena ada yang negatif, maka X sama dengan 4 ini juga bukan merupakan penyelesaian. Nah, jadi X sama dengan 2 maupun X sama dengan 4 itu bukan merupakan penyelesaian. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat itu adalah HX sama dengan negatif 1. Dengan syarat Fx dan Gx sama-sama positif, ganjil, atau Fx dan Gx sama-sama genap. Nah, kita selesaikan dulu ini. Ini jadinya X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan negatif 1. Nah, kedua ruas sama-sama ditambah 1. Sehingga jadinya X kuadrat kurang 6X, 8 ditambah 1 hasilnya 9. Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, kemudian ini difaktorkan. Faktornya adalah X kurang 3, X kurang 3. Nah, jadi karena kebetulan sama, maka faktornya adalah X kurang 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita uji lagi X sama dengan 3 ini ke Fx dan Gx untuk mengetahui apakah dia sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi kita cari F3 itu sama dengan 2 kali 3 tambah 3. Sehingga hasilnya 6 tambah 3 sama dengan 9. Sedangkan G3 itu sama dengan 3 kurang 5. Jadinya sama dengan negatif 2. Nah, ini 9 ini merupakan bilangan ganjil. Sedangkan 2 ini adalah bilangan genap. Nah, jadi tidak sama antara genap dan ganjil. Maka X sama dengan 3 ini juga bukan merupakan penyelesaian. Nah, dengan demikian penyelesaian dari persamaan ini ada 3. Yaitu yang pertama, yang tadi yaitu X sama dengan negatif 8. Yang kedua adalah X sama dengan 3 kurang akar 2. Dan yang ketiga adalah X sama dengan 3 tambah akar 2. Jadi inilah penyelesaiannya. Sementara X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan X sama dengan 3 itu bukan merupakan penyelesaian. Baiklah, soal berikutnya. 5 pangkat 2X kurang 6 kali 5 pangkat X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan cara permisalan. Jadi 5 pangkat 2X ini bisa diubah menjadi 5 pangkat X kali 2 kurang 6 kali 5 pangkat X tambah 5 sama dengan 0.
Nah, 5 pangkat X kali 2 bisa diubah lagi bentuknya menjadi 5 pangkat X dikuadratkan. Kurang 6 kali 5 pangkat X tambah 5. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan. Misalnya, 5 pangkat X dimisalkan sebagai A. Nah, dengan demikian, ini menjadi A kuadrat kurang 6A tambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian ini difaktorkan. Faktornya adalah A kurang 1, A kurang 5. Dari sana diperoleh A kurang 1 sama dengan 0, atau A kurang 5 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 5. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai A, kita kembalikan lagi permisalan yang tadi ke sini, ke hasilnya. Jadi A ini kita ganti dengan 5 pangkat X. Jadinya 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah bisa diubah menjadi 5 pangkat 0. Karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya haruslah sama, sehingga diperoleh X sama dengan 0. Nah, untuk yang ini juga sama. A-nya kita ganti lagi dengan 5 pangkat X. Sehingga 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, 5 itu sama dengan 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. Karena basisnya sama-sama 5, maka X-nya sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Baik, soal berikutnya. Nah, ini juga sama, menggunakan sistem permisalan. Nah, bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Nah, kalau biasanya kita mengenal sifat seperti ini, A pangkat M kali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, sekarang untuk kasus ini dia berlaku sebaliknya, dari kanan ke kiri. Jadi kalau A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Sehingga diperolehlah seperti ini. 3 pangkat X tambah 2 itu menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Kemudian kurang, ini juga sama. Jadinya 9 pangkat X kali 9 pangkat 1. Itu sama dengan 54. Nah, kemudian ini kita kuadratkan. Jadi 3 kuadrat itu 9, sehingga bisa ditulis 9 kali 3 pangkat X. Nah, kemudian yang ini 9 pangkat 1 itu 9, jadinya 9 kali 9 pangkat X. Kemudian ini sama dengan 54. Nah, 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat. Sehingga bisa ditulis menjadi 9 kali 3 pangkat X kurang 9 kali 3 kuadrat dipangkatkan X. Sama dengan 54. Nah, kemudian ini jadinya 9 kali 3 pangkat X kurang 9. Nah, ini pangkatnya bisa ditukar posisinya. Itu 3 kuadrat dipangkatkan X sama dengan 3 pangkat X dikuadratkan. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama dikurangi 54, jadinya ini kurang 54, yang di ruas kanan jadinya 0. Nah, barulah sekarang kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan misalnya variabel A lagi. Nah, sehingga ini jadinya
9A kurang 9A kuadrat kurang 54 sama dengan 0. Nah, kemudian saya tukar posisinya dengan menggunakan sifat komutatif. Jadinya negatif 9A kuadrat tambah 9A kurang 54 sama dengan 0. Nah, kemudian sama-sama dibagi negatif 9. Sama-sama dibagi negatif 9, jadinya A kuadrat kurang A, ini dibagi negatif 9 jadinya plus 6, sama dengan 0. Nah, baru difaktorkan. Faktornya adalah A plus 2, A min 3. Nah, dari sini diperoleh hasil A tambah 2 sama dengan 0 atau A kurang 3 sama dengan 0. Jadi, A sama dengan negatif 2 atau A sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan hasil A, kembalikan lagi permisalan tadi ke sini. Jadi, A-nya diganti dengan 3 pangkat X. Sehingga untuk bentuk A sama dengan negatif 2, A-nya diganti dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan bentuk yang ini. 3 pangkat X sama dengan negatif 2. Apakah mungkin 3 dipangkatkan sesuatu hasilnya sama dengan negatif? Nah, ini tidak mungkin. Jadi ini tidak mungkin, sehingga ini tidak perlu dicari penyelesaiannya. Kenapa tidak mungkin? Berdasarkan sifat grafik eksponen. Jadi untuk grafik eksponen, grafiknya itu selalu berada di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X itu menyatakan dia selalu positif. Jadi, hasil perpangkatannya selalu positif. Sedangkan di sini, hasil perpangkatannya sama dengan negatif 2, sehingga ini sudah kontradiksi. Jadi, ini tidak memenuhi. Nah, sehingga kita perlu mencari yang penyelesaian yang lagi satu, yaitu A sama dengan 3. A sama dengan 3, kita substitusi lagi A-nya dengan 3 pangkat X. Sehingga sama dengan 3. Nah, 3-nya itu adalah 3 pangkat 1. Jadi, X-nya sama dengan 1. Jadi, penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan 1. Nah, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu 25 pangkat X kurang 5 pangkat 3 kurang 2X sama dengan 20. Nah, ini kita ubah dulu basisnya menjadi 5, sehingga jadinya 5 kuadrat dipangkatkan X kurang 5 pangkat 3 kurang 2X sama dengan 20. Nah, kemudian ini karena pangkat dipangkatkan, maka jadinya pangkatnya dikalikan. Jadinya 5 pangkat 2X kurang 5 pangkat 3 kurang 2X sama dengan 20. Nah, ini berdasarkan sifat pembagian. Jadi, biasanya kita mengenal A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, ini kita sekarang gunakan secara terbalik dari kanan ke kiri. Sehingga bentuk ini dapat diubah menjadi 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2X.
Nah, jadi secara keseluruhan jadinya 5 pangkat 2x kurang 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2x sama dengan 20. Nah, karena ada bentuk pecahan dengan penyebut 5 pangkat 2x, untuk menyelesaikannya adalah ini sama-sama dikalikan dengan 5 pangkat 2x. Sehingga jadinya ini dikalikan dengan 5 pangkat 2x, suku yang pertama, 5 pangkat 2x kali 5 pangkat 2x. Kemudian yang ini dikalikan juga dengan 5 pangkat 2x. Nah, yang di ruas kanan juga dikalikan dengan 5 pangkat 2x. Nah, karena ini dikalikan dengan 5 pangkat 2x, maka dia dapat disederhanakan. Sehingga jadinya, nah 5 pangkat 2x kali 5 pangkat 2x itu sama dengan 5 pangkat 2x dikuadratkan. Karena dia dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian dikurang 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 125. Sama dengan 20 kali 5 pangkat 2x. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama dikurangi 20 kali 5 pangkat 2x, sehingga hasilnya sama dengan 5 pangkat 2x dikuadratkan kurang 20 kali 5 pangkat 2x kurang 125 sama dengan 0. Barulah dilakukan permisalan. Yang dimisalkan adalah 5 pangkat 2x. Itu kita misalkan sama dengan A. Maka jadinya A kuadrat kurang 2A, 20A, dikurang 125 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Faktor dari A kuadrat kurang 20A kurang 125 itu adalah A tambah 5, A kurang 25. Jadi diperoleh A tambah 5 sama dengan 0, atau A kurang 25 sama dengan 0. Nah, sehingga A-nya sama dengan negatif 5, atau A-nya sama dengan 25. Nah, kemudian kita substitusi kembali A-nya itu dengan 5 pangkat 2x. Jadi kembalikan permisalan tadi. Sehingga jadinya 5 pangkat 2x sama dengan negatif 5. Nah, kembali lagi, ini diperoleh hasil negatif. Jadi ini tidak memenuhi. Karena hasil perpangkatan itu selalu positif. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan yang lagi satu. Jadi 5 pangkat 2x sama dengan 25. Sehingga 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 2. Nah, karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya harusnya sama. Jadi 2x sama dengan 2. Nah, kedua ruas sama-sama dibagi 2, jadinya x sama dengan 2 per 2. Jadi x-nya sama dengan 1. Jadi inilah penyelesaian dari persamaan di atas. Baiklah, demikian soal-soal yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Semoga pembahasan soal-soal ini bermanfaat. Terima kasih.